Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang apa itu teks eksplanasi, tentu kita harus tanamkan dulu apa tujuan kita mempelajari teks eksplanasi. Nah, apa KD kita, apa indikator kita. Nah, di sini kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, baik itu secara lisan maupun secara tulis. Nah, baik itu berbentuk teks maupun berbentuk video. Nah, itu yang harus kita capai. Nah, maksudnya kita menemukan informasi di dalam teks tersebut. Nah, bagaimana cara kita mencapainya? Yaitu dengan yang pertama, kita harus memahami dulu apa yang dikatakan dengan teks eksplanasi, bagaimana strukturnya dan bagaimana kebahasaannya. Nah, setelah itu baru kita memahami informasi yang ada di teks eksplanasi tersebut, dan yang ketiga baru kita bisa menemukan informasi di teks eksplanasi yang kita peroleh atau kita dapatkan. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indikator kita dalam pembelajaran teks eksplanasi. Mungkin setelah kita mengetahui KD dan indikatornya, tentu kita bertanya-tanya, apa sih tujuan saya mempelajari ini, untuk apa manfaatnya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini itu kita bisa, kalau untuk orang lain kita memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada orang lain sehingga orang lain tahu, jadi terbentuknya misalnya tsunami seperti ini, terbentuknya kenapa bisa banjir terjadi karena ini. Jadi masyarakat lain itu tahu proses terjadinya. Nah, kalau untuk kita sendiri yaitu tentang menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, itu tujuan kita mempelajari dari teks eksplanasi karena dia berhubungan erat dengan kehidupan kita, dengan bencana yang sering terjadi di dunia ini. Nah, itu tujuan kita dalam mempelajari teks eksplanasi. Sekarang kita lanjut yang indikator pertama, yaitu memahami apa yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa kita mempelajari tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah proses-proses atau langkah-langkah. Nah, juga sama halnya dengan teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi ini dia juga membahas tentang langkah-langkah. Nah, namun bedanya adalah, kalau teks prosedur dia menjelaskan tentang proses-proses atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Nah, namun di teks eksplanasi dia menjelaskan tentang proses-proses terjadinya fenomena alam, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dikatakan dengan teks eksplanasi. Nah, sekarang coba diulangi bahwa teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang proses-proses dalam melakukan sesuatu, sedangkan teks eksplanasi adalah proses-proses terbentuknya fenomena alam dan yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah perbedaan teks prosedur dengan teks eksplanasi. Nah, dari perbedaan tersebut, jadi dapat kita simpulkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses terjadinya fenomena alam, sosial, politik, maupun ilmu pengetahuan. Nah, oke. Nah, berdasarkan pengertian tadi, dia menjelaskan tentang fenomena alam. Nah, seperti apa sih contoh dari fenomena alam? Itu tentang banjir, tsunami, longsor. Nah, itu adalah salah satu dari beberapa contoh dari fenomena alam. Nah, ketika kalian menemukan video ataupun teks yang berisi tentang kejadian-kejadian tersebut dan dijelaskan bagaimana proses terjadinya dan apa akibatnya, berarti itu termasuk teks eksplanasi. Nah, itulah contoh dari teks eksplanasi. Nah, kedua, misalnya ketika kita ditugaskan untuk menulis teks eksplanasi, untuk memahami teks eksplanasi dalam bentuk video maupun dalam bentuk teks. Nah, ketika kita menulis, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Yang kedua, kita harus tahu dulu apa struktur dari teks eksplanasi. Nah, agar pada saat menulis itu kita tidak bingung dan kita tahu apa yang harus kita tulis.
menulis lebih dulu. Nah, itu tujuannya mempelajari struktur dari teks eksplanasi. Nah, yang pertama itu ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum ini sama halnya dengan teks prosedur yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, kalau teks prosedur, pernyataan umum adalah pengantar atau pembuka sebuah teks. Nah, sama dengan teks eksplanasi, pernyataan umum itu adalah penjelasan umum tentang apa fenomena yang kita bahas, apa fenomena yang kita dapatkan. Nah, itu yang pernyataan umum. Nah, setelah pernyataan umum itu yang kedua ada urutan penjelas. Nah, urutan penjelas ini barulah masuk ke isinya, bagaimana proses-prosesnya, dampaknya, akibatnya terhadap masyarakat yang dikenai bencana, misalnya bencana alam misalnya. Nah, jadi dijelaskan bagaimana kok bisa terjadinya tsunami. Nah, itu yang dijelaskan di urutan penjelas. Nah, setelah urutan penjelas yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah pandangan kita terhadap fenomena tersebut, bukan kesimpulan dari isinya, bukan, tetapi bagaimana pandangan kita terhadap fenomena yang kita pilih, topik yang kita angkat. Nah, di sini Ustazah lampirkan contoh dari analisis struktur. Nah, analisis struktur yang pertama itu di sini ada judulnya peristiwa gunung meletus. Nah, di sini ada pernyataan umum. Nah, di sini kan jelas bahwa dia menjelaskan secara umum dulu bagaimana apa yang dikatakan dengan gunung meletus itu. Nah, jadi dijelaskannya dulu. Nah, baru yang kedua urutan penjelasnya dijelaskannya proses-prosesnya terbentuknya ini gunung meletus, mengapa bisa terjadi. Nah, baru yang ketiga adalah kesimpulannya, pandangan dia terhadap peristiwa tersebut. Nah, itu adalah struktur dari teks eksplanasi. Nah, karena kita sudah mempelajari apa yang dikatakan dengan teks eksplanasi, bagaimana contohnya dan bagaimana strukturnya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, untuk kebahasaannya, nah di sini sudah dijelaskan bahwa yang pertama itu dia menggunakan kata benda yang nampak. Nah, yang kedua itu menggunakan kalimat pasif, dan yang ketiga aktif transitif, dan yang keempat itu dia menggunakan konjungsi sebab akibat. Nah, nah sekarang dipahami dulu penjelasan dari Ustazah tentang kebahasaan dari teks eksplanasi. Saya ditertawai oleh teman-teman. Contoh lain, saya terjatuh. Nah, ini yang dikatakan dengan kalimat pasif. Berarti subjeknya itu yang dikenai oleh objek. Saya ditertawai oleh teman-teman, berarti yang objeknya ini yang menertawai saya. Nah, jadi subjek dikenai oleh objek. Nah, itu yang dikatakan dengan kalimat pasif. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, lebih mudahnya itu kita lihat kata kerja yang digunakan, ditertawai dan terjatuh, dan lihat imbuhannya. Dia menggunakan imbuhan yang di ter dan dia menggunakan ter. Nah, kalau dia kalimat pasif, dia selalu menggunakan ter, ber, ber. Nah, itu yang kalimat pasif. Nah, kalau dia kalimat aktif, dia menggunakan meng. Nah, kalimat aktif. Nah, kalau kalimat aktif itu subjek yang mengenai objek, sedangkan kalimat pasif itu objek yang mengenai subjek. Nah, jadi kebalikan dari kalimat aktif. Ini subjek yang dikenai oleh objek. Nah, sedangkan kalimat aktif objek yang dikenai oleh subjek. Nah, itu yang untuk kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, bagaimana dengan kalimat aktif transitif? Nah, kalau kalimat aktif transitif berarti kalimat yang membutuhkan objek. Berarti kalimat yang butuh objek. Contoh, saya membaca buku. Nah, saya membaca buku.
Nah, tentu ini ada subjek. Saya membaca predikat, buku, objek. Nah, jadi membaca buku. Nah, itu kan dia membutuhkan objek, kata membaca. Tapi coba kita hilangkan kata buku. Itu kalimatnya tidak lengkap jadinya. Saya membaca. Jadi membaca apa itu masih menjadi pertanyaan. Nah, itu yang dikatakan dengan kalimat aktif transitif. Nah, di dalam kalimat aktif ini dia ada juga yang namanya aktif intransitif. Berarti kebalikan dari transitif, berarti dia tidak butuh objek. Contoh, saya tertidur. Saya tertidur. Saya menangis. Nah, ini kan dia tidak membutuhkan objek. Saya menangis, saya terjatuh dari tangga. Nah, dia ini kan tidak membutuhkan objek. Nah, yang saya terjatuh dari tangga berarti itu adalah keterangan. Nah, itu bedanya aktif transitif dan intransitif. Nah, bagaimana dengan konjungsi sebab akibat? Nah, kalau konjungsi sebab akibat berarti ini adalah kata hubung yang mengatakan sebab dan akibat. Contoh kata hubungnya, oleh karena itu, oleh sebab itu, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, itu yang dikatakan dengan konjungsi sebab akibat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itu untuk penjelasan 3 fitur kebahasaan. Nah, kalau menggunakan kata benda yang nampak itu sudah jelas. Kalau nampak bendanya, ada kursi, ada meja, ada buku. Nah, kalau yang tidak nampak berarti ke udara, angin. Nah, itu kan tidak tampak. Oke, nah jadi itulah kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, dari awal kita sudah membahas pengertian, struktur, kebahasaan. Nah, itu ada 3 pembahasan dari teks eksplanasi. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran teks eksplanasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.